Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Safitri, NIM 19038420202 dengan jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Dr. Nir Izati, SPD, MSI. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Halo teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan hasil produk saya yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika. Nah, teman-teman bisa lihat perencanaan pembelajaran matematika yang saya buat. Pelaksanaan proyek ini dimulai dari minggu kedua bulan September sampai dengan akhir bulan November. Nah, apa sih perangkat pembelajaran? Nah, kita ketahui perangkat pembelajaran menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Adapun menurut Zuhdan dan kawan-kawan tahun 2011 dan Hasrawati tahun 2016 mengemukakan bahwa perangkat pembelajaran adalah beberapa sarana dan media yang digunakan oleh guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Nah, perangkat pembelajaran yang telah saya kembangkan yaitu yang pertama silabus, yang kedua ada program tahunan, yang ketiga ada program semester, yang keempat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan lampiran bahan ajar dan instrumen penilaian. Nah, di sini saya akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang lampirannya instrumen penilaian. Nah, kita ketahui bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini dibuat berdasarkan isi silabus, sehingga dengan adanya RPP, pembelajaran yang berlangsung akan sesuai dengan silabus yang sudah ditetapkan. Menurut Martiono dan Rohman tahun 2012, menegaskan bahwa RPP adalah perencanaan jangka pendek untuk memproyeksikan kegiatan pembelajaran yang dikembangkan dalam silabus untuk satu atau lebih pertemuan pembelajaran. Selain itu, Martiono juga mengemukakan bahwa RPP merupakan pegangan guru dalam melaksanakan pembelajaran, baik di kelas, di laboratorium, maupun lapangan untuk setiap kompetensi dasar. Nah, apa aja sih komponen pelaksanaan pembelajaran? Nah, yang pertama ada identitas RPP, yang kedua ada standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat ada indikator pencapaian kompetensi, yang kelima ada tujuan pembelajaran, yang keenam materi pembelajaran, yang ketujuh ada metode pembelajaran, 8 ada langkah-langkah pembelajaran, yang kesembilan ada sumber belajar, dan ke-10 penilaian. Nah, instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian ini adalah hasil pembelajaran yang dijabarkan menjadi teknik penilaian, bentuk instrumen penilaian, dan instrumen penilaian yang disajikan dalam bentuk horizontal maupun vertikal. Penilaian hasil belajar merupakan penilaian terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran, sehingga indikator penguasaan kompetensi dasar harus termuat dalam instrumen penilaian yang dibuat. Bentuk penilaian yang dibuat bebas, namun tetap menggambarkan kemampuan kompetensi dasar yang telah dicapai siswa.
Nah, penilaian hasil belajar yang dirancang hendaknya disertai alternatif jawaban dan pedoman penilaian agar pengukuran tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar lebih jelas. Nah, saya mengembangkan instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang pertama yaitu sikap. Di sini di dalam tabel saya telah membuat penilaian sikapnya. Di sini ada nomor, nama siswa. Nah, penilaian sikapnya yaitu jujur, disiplin, santun, kerjasama, bertanggung jawab, bertanya, mengemukakan, dan jumlah skor dan nilai yang diperoleh. Skor 1 untuk tidak jujur, tidak disiplin, tidak santun, tidak kerjasama, tidak bertanggung jawab, dan lainnya. Nah, untuk skor 2 itu cukup jujur, cukup disiplin, cukup santun, dan lainnya. Nah, selanjutnya ini untuk skor 3, ini jujur, disiplin, santun, kerjasama, bertanggung jawab, bertanya, dan mengemukakan pendapat. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian pengetahuan. Dengan teknik penilaiannya tes, bentuk penilaiannya pilihan ganda dan uraian. Di sini saya menentukan pilihan gandanya 2 soal dan uraiannya 2 soal. Dengan kompetensi dasar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Dengan indikator pencapaian kompetensi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel menggunakan metode eliminasi. Di sini sudah ada pertanyaan dan jawaban serta skor yang diperoleh. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu nilai X yang memenuhi 8X kurang 3Y sama dengan negatif 4 dan 6X ditambah Y sama dengan 10 adalah A4, B2, C1, D-2. Diketahui kunci jawabannya D-2 dapat dilihat langkah-langkah dari kunci jawaban tersebut. Sama seperti dengan contoh soal 1. Yang kedua soalnya itu jika A, B adalah penyelesaian dari 2X tambah Y dikurang X tambah Y sama dengan 7 dan 2X tambah Y dikurang 3 kali X tambah Y sama dengan negatif 5, maka nilai A tambah B adalah A-2, B1, C6, D3. Sudah dilihat juga kunci jawabannya yaitu 6 dengan skor 20. Untuk soal yang ketiga yaitu jumlah dua bilangan cacah sama dengan 37, sedangkan selisihnya sama dengan 7. Hasil kali kedua bilangan itu adalah, ini soal uraian, juga ada di pedoman kunci jawabannya dengan skor 30. Soal yang keempat yaitu umur Indra 3 tahun lebih muda dari umur Dedi. Jika jumlah umur mereka 19 tahun, maka 4 tahun yang akan datang perbandingan umur Indra dengan Dedi adalah, nah di sini juga sudah ada kunci jawaban dan skornya yaitu 30. Nah, selanjutnya yaitu pedoman penskoran. Nah, kriteria jawaban soal pilihan ganda nomor 1 dan 2. Jika dia soal tersebut benar, maka skornya adalah 20. Jika salah, nilainya adalah 0. Nah, ini untuk kriteria jawaban soal uraian atau esai. Indikatornya yaitu memberikan penjelasan sederhana. Yang kedua, mengatur strategi dan teknik. Yang ketiga yaitu menyimpulkan. Mendapatkan skor 2 dengan indikator memberikan penjelasan sederhana jika masih salah dalam menuliskan, diketahui, dan ditanya. Mendapatkan skor 3 jika sudah menuliskan, diketahui dengan benar namun ditanyanya salah atau terdapat kesalahan angka. Mendapatkan skor 5 jika telah menuliskan, diketahui, ditanya, dan jawabannya benar.
Yang kedua yaitu indikatornya mengatur strategi dan teknik. Mendapatkan skor 2 jika ada usaha namun jawabannya salah. Mendapatkan skor 3 jika sudah ada usaha namun kesalahan angka dalam penulisan. Mendapatkan skor 5 jika hanya mengeliminasi persamaan namun masih ada kesalahan. Mendapatkan skor 10 jika hanya mengeliminasi dan mensubstitusikan dari persamaan namun masih ada kesalahan. Mendapatkan skor 20 jika mengeliminasi dan mensubstitusikan persamaan dengan benar dan tepat. Selanjutnya itu indikator menyimpulkan. Mendapatkan skor 3 jika tidak tepat dalam menentukan hasil kali kedua bilangan. Mendapatkan skor 5 jika tepat dalam menentukan hasil kali kedua bilangan. Nah, untuk soal uraian yang kedua ini sama saja, pedomannya hampir sama. Saya lanjut saja ke instrumen penilaian keterampilan. Nah, yang saya buat yang ini adalah keterampilan yang akan dinilai. Yang pertama itu adalah penguasaan materi diskusi. Selanjutnya yaitu kemampuan menjawab pertanyaan. Yang ketiga, kemampuan mengelola data. Yang keempat, kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, dengan catatan skor 25 yaitu kurang, 50 cukup, 75 baik, dan 100 sangat baik. Sekian presentasi saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.